tak terbayangkan olehku sebelumnya kalau hidupku akan berubah drastis seperti ini. Aku kesulitan soal keuangan, hingga aku harus menggadaikan barang yang sangat berharga milikku, yaitu apel melenuk yang harusnya aku jaga. Dan itu diminati oleh teman lamaku sendiri. Sungguh sangat menyedihkan, tapi harus bagaimana lagi? Waktu itu aku tak punya pilihan lain, karena semua demi orang yang begitu aku sayangi dan cintai. Cerita ini berawal ketika aku yang masih gadis berumur 23 tahun dan mempunyai wajah yang sangat manis dan cantik. Kecantikanku itu aku peroleh dari ibuku yang juga mempunyai wajah yang sangat cantik, dan itu menurun padaku. Tak hayal dari kecantikanku itu membuat para lelaki berlomba-lomba untuk mendapatkan cintaku. Dari cowok yang biasa-biasa saja hingga mereka yang datang membawa mobil mewah ke rumahku. Dari situlah tentu aku harus selektif untuk memilih jodoh, karena memilih jodoh tak semudah memilih baju. Aku tak munafik kalau aku butuh sosok laki-laki yang kaya dan mapan agar bisa memenuhi semua kebutuhan keluargaku nanti. Dan aku pun menjatuhkan pilihanku pada pria yang sudah mencuri hatiku. Namanya Mas Tony. Dia punya wajah yang ganteng, orangnya supel, bertanggung jawab, dan tentunya juga kaya. Singkat cerita, aku pun menjalin hubungan dengan Mas Tony. Kita pacaran, dan hari-hari kita lalui dengan penuh kegembiraan dan keceriaan. Tak butuh waktu lama untuk kita pacaran. Akhirnya kita pun memutuskan untuk menikah. Senang sekali hatiku saat itu, karena aku akan menjadi istri Mas Tony, orang yang aku sayangi dan cintai. Kita pun membina mahligai rumah tangga, dan rumah tanggaku dengan Mas Tony berjalan penuh kebahagiaan, hingga kita dikaruniai seorang anak. Perkenalkan, namaku Sari, orang yang waktu gadis jadi rebutan setiap pria, dan sekarang jatuh di pelukan Mas Tony. Mas Tony orangnya bertanggung jawab. Dia rela pergi pagi pulang malam untuk memenuhi kebutuhan kami. Sedangkan aku sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja, aku mengurus rumah tangga. Oh ya, anak kami sekarang masih kecil. Dia tidak minum ASI, tapi minum susu kemasan. Berkat Mas Tony, semua kebutuhan kami tercukupi. Siang itu aku lagi bermain dengan si kecil di dalam kamar. HP-ku berbunyi. Ada seseorang yang tidak aku kenal mengabarkan kalau Mas Tony kecelakaan. Aku langsung shock dan kaget. Aku pun langsung menuju rumah sakit yang menangani Mas Tony dengan membawa si kecil di gendongan. Sesampainya di rumah sakit itu, aku menangis sejadi-jadinya karena Mas Tony tidak tertolong dan sudah meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah. Mas Tony dibawa pulang dengan ambulan dan dimakamkan hari itu juga di pemakaman yang tidak jauh dari rumah kami. Hari-hari awal sepeninggalan Mas Tony, aku pun masih begitu sedih dan selalu meneteskan air mata saat teringat wajah Mas Tony. Hari demi hari kulewati,
lambat laun aku bisa bangkit untuk meneruskan hidup. Namun semua telah berubah. Aku tidak ada pemasukan sama sekali. 2 bulan sudah Mas Tony meninggal. Untuk bertahan hidup dan beli susu si kecil, aku jual barang yang bisa aku jual. Karena memang aku tidak bekerja dan aku dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Hari ini sudah tidak ada lagi barang-barang yang bisa aku jual. Semua sudah habis dan aku pun harus cari kerja untuk menyambung hidup dan membeli susu anakku. Hari ini juga aku melangkah ke komplek untuk mencari kerja. Dari pintu ke pintu aku masukin, namun pekerjaan itu belum aku dapati. Dari pagi sampai sore aku belum dapat pekerjaan. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Dengan langkah gontai aku pun pulang dan bertekad besok pagi untuk mencari pekerjaan lagi. Keesokan harinya aku melangkah mencari kerja. Kali ini ke kompleks sebelah. Dari pintu ke pintu aku datangin, berharap ada pekerjaan untukku. Namun semua masih nihil. Aku masih belum dapat pekerjaan itu. Ya Tuhan, anakku nanti harus minum apa kalau aku tidak punya uang untuk membeli susu? Dengan langkah gontai aku pulang. Namun sebelum sampai rumah, aku bertemu dengan pria teman sekolahku dulu. Kita ngobrol dan aku ceritakan semua pada dia. Dia bisa membantuku, tapi dia berkata, "Aku akan memberi kamu uang 1 juta, tapi kamu harus memberikan apamu." Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Pilihan yang berat bagiku. Apakah aku harus berlumur dosa untuk membeli susu buat anakku? Demi anakku, aku rela melakukan ini. Aku pun diajak ke rumah temanku itu, dan kita melakukannya. Setelah semua selesai, dia memberikan uang 1 juta itu, dan dia berkata, "Terima kasih. Ya kalau kamu butuh apa-apa bilang saja." Aku pun pulang dan membelikan susu untuk anakku. Ya Tuhan, maafkan hamba-Mu ini. Semua aku lakukan demi si buah hati.